Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amberta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Wantira. Cerita ini ditulis oleh Ina Asmalik. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Wantira. Malam hari selepas Isya, Asila sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Namun, tiba-tiba muncul cahaya putih memancar dari sudut kamarnya, bersamaan dengan datangnya seseorang yang sangat tampan dan bercahaya. Mengenakan pakaian jubah serba putih, hingga Asila begitu terpesona melihat seseorang yang baru saja datang. "Kamu siapa?" tanya Asila. "Aku Kandra," jawabnya. Asila tak mengetahui kalau Pangeran Kandra yang datang adalah suami dari almarhum Kesha. "Kandra, kenapa kau muncul di situ? Kau siapa sebenarnya?" tanya Asila ketakutan. Tok tok tok. "Asila, buka dulu. Aku mau minta rica sedikit. Habis ricaku," teriak Tika dari balik pintu kos milik Asila. Asila segera membuka pintu dan membiarkan Tika masuk ke dalam kosnya, dan langsung berterus ke dapur untuk mengambil rica. Asila sontak kaget sebab Pangeran Kandra yang ia lihat di kamar tiba-tiba menghilang dan meninggalkan satu kotak emas yang begitu banyak. "Siapa pria itu? Kenapa dia memberikanku satu kotak emas?" gumamnya. "Lah, makasih ya," sahut Tika yang bergegas pergi keluar. Asila hanya menganggukkan kepalanya dan masih saja terus memegang kotak berisikan emas. Jangan-jangan dia... Astagfirullahaladzim, dia bangsa jin Wantira kah? Asila baru menyadari dan langsung melempar kotak emas ke sudut kamarnya. Asap tebal pun tiba-tiba muncul menutupi semua ruangan kamar Asila. Dan begitu muncullah kembali sosok Pangeran Kandra. "Kenapa kamu menolaknya? Kau tidak tertarik? Ini hanya hadiah untukmu," ucap Pangeran Kandra. "Tidak, aku mohon berhenti mendekatiku dan pergi dari sini," ucap Asila ketakutan. Asila mencoba membaca ayat suci Al-Quran agar Pangeran Kandra bisa segera pergi dan menghilang. Suara tawa Pangeran Kandra bergema. "Kau kira aku tidak bisa mengaji? Itu hal yang mudah dan tak pernah bisa membuatku pergi dari sini," ucap Pangeran Kandra yang membuat Asila ketakutan. Tolong, tolong aku," teriak Asila. Pangeran Kandra hanya terdiam melihat reaksi Asila yang tampak ketakutan karena kehadirannya. "Tenang saja, aku tidak akan melukai siapapun. Aku juga sudah tidak mempunyai kekuatan apapun lagi. Aku hanya ingin memberikan hadiah itu kepadamu, tak lebih," ujar Pangeran Kandra yang membuat Asila menjadi tenang. "Kau Asila kan? Kesha menceritakan beberapa hal tentangmu," sambung Pangeran Kandra. "Kamu adalah suami Kesha. Di mana dia?" tanya Asila kemudian. Asila adalah saudara sepupu Kesha dari Pak Karim. Kesha sering bercerita tentang masa kecilnya dengan Asila pada Pangeran Kandra. "Kesha sudah meninggal di alam kami. Kesha juga sudah tiada. Aku berniat untuk menghukumnya, sebab ia sudah berani membuang putriku, dan putriku nyaris dibunuh oleh ibunya sendiri. Tapi Pangeran Rui lebih dulu membunuh Kesha tanpa seizinku," jawab Pangeran Kandra. Asila terkejut mendengar semua pernyataan Pangeran Kandra. Banyak kejadian yang tidak diketahui soal kehidupan Kesha di alam lain. "Lantas, untuk apa kau kesini?" "Aku melarikan diri dari kerajaan. Aku dihukum dan disandra.
bahkan kekuatanku, semua dihilangkan oleh sang raja. Sebab aku berniat untuk membunuh Firda, istri Pangeran Rui. Untuk membalas dendamku, aku ingin Pangeran Rui kehilangan istrinya, seperti aku kehilangan Kesa. Jelas Pangeran Kandra. Jadi, suami Firda yang membunuh Kesa? Tanya Asila. Iya. Pangeran Kandra mengangguk. Beraninya, kenapa Firda malah mau menikah dengan Pangeran Rui yang membunuh sahabatnya sendiri? Asila merasa heran. Aku turun ke alam nyata untuk meminta bantuanmu, membalaskan dendamku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan jika kamu berhasil membuat Firda celaka. Pinta Pangeran Kandra. Hah? Apa? Caranya bagaimana? Aku tidak pernah melakukan hal yang keji seperti itu, apalagi sampai membunuh orang. Pangeran Kandra memberitahu sebuah rencana dan meminta Asila yang melakukannya. Asila mengangguk mengerti dan akan mencoba semampunya. Pangeran Kandra memberi banyak imbalan pada Asila karena ia mau membantunya menghancurkan hubungan Firda dengan Pangeran Rui. Asila membayar sejumlah orang untuk mencelakai Firda. Di sebuah jalan sepi di perbatasan dusun, Firda menelusuri jalan dengan berjalan kaki dan hanya membawa senter untuk menerangi jalan. Jalan di antara perbatasan dusun memang tidak ada lampu jalan untuk menerangi jika berjalan kaki harus menggunakan senter. Firda yang baru saja pulang mengambil jahitan pakaiannya tiba-tiba dihadang oleh sejumlah orang, suruhan Asila. Sendirian aja, Dek. Aku antar pulang, mau tak? Tanya salah satu seorang pemuda yang menghadang jalan Firda dengan sepeda motornya. Firda tak menjawab satu kata pun dan berusaha menghindar agar bisa melewati mereka berdua yang menghadangnya dengan sepeda motor mereka. Aku tawarkan kau baik-baik. Jangan sombonglah, teriak seorang pemuda lain. Tidak, terima kasih. Rumahku sudah dekat. Firda menolak. Kedua pemuda mentertawakan Firda. Entah dari segi mana, ada yang lucu. Mereka turun dari sepeda motornya dan berusaha mendekati Firda. Berhenti, atau kau akan celaka, ancam Firda. Bruk. Salah seorang pemuda mendorong Firda hingga tersungkur ke jalan. Mereka berusaha mendekati Firda dan satu persatu memegang tangan Firda dan berniat untuk mengikat tangannya. Pangeran Rui, dengar aku. Rui, tolong aku, ucap Firda dalam hati, menyebut nama Pangeran Rui. Tak lama terdengar suara petir menggelegar, padahal tidak ada pertanda akan turun hujan. Keler. Petir itu menyambar kedua pemuda yang mengganggu Firda hingga mereka terpental jauh. Firda terbelalak melihat kedua pemuda itu melayang-layang di udara seperti ada yang sedang membawa mereka terbang. Bruk. Keduanya terhempas terjatuh dengan keras. Pekik kedua pemuda itu meringis kesakitan. Sekejap saja dari arah belakang Firda muncul sosok yang memakai jubah hitam. Wajahnya gelap, tak bercahaya. Hanya memperhatikan matanya, merah menyala, penuh kemarahan. Tingginya bisa diperkirakan saat Firda berdiri, hanya terukur lututnya makhluk itu. Jangankan kedua orang yang melihat sosok itu, Firda saja ketakutan saat makhluk menyeramkan itu muncul di belakangnya. Tetapi ia mencoba menahan diri untuk tidak merasa takut. Jangan ganggu dia kalau kalian masih mau hidup, ucap makhluk bertubuh tinggi besar. Dan kemudian dari posisi tempat makhluk itu berdiri di belakang Firda, tangannya memanjang sampai meraih leher kedua pemuda yang berada jauh dari situ. Makhluk itu mencekik dan mengangkat keduanya ke udara, kemudian menjatuhkannya dari ketinggian hingga tubuh mereka remuk, bahkan tulang mereka patah.
Ampun, maafkan aku, rengek pemuda itu. Kemudian berusaha untuk bangkit dengan tubuh terluka. Sementara mereka segera meninggalkan tempat itu, membawa sepeda motornya, dan tak berani untuk menoleh ke arah Firda. Dan makhluk aneh yang berada di belakang tubuhnya, dengan seketika sosok yang bertubuh tinggi besar itu menjelma menjadi Pangeran Rui. "Pangeran?" ucap Firda dan segera memeluk Pangeran Rui. "Tidak apa-apa. Tidak ada satupun orang yang berani mengganggumu. Sebut saja namaku," ucap Pangeran Rui. "Kurang ajar," gerutu Pangeran Kandra yang melihat pesuruh Asila gagal karena Pangeran Rui datang membatalkan semua rencananya. Ternyata di balik sosok Pangeran Rui yang tampan, ia juga bisa menjelma menjadi sosok yang sangat menyeramkan, gumam Asila yang berdiri di sebelah Pangeran Kandra. Asila melirik perlahan dan memandang diam-diam Pangeran Kandra. Pangeran Rui saja seseram itu, apalagi Pangeran Kandra ya. Asila membatin. "Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu, Asila," ucap Pangeran Kandra. Dan Asila begitu terkejut karena Pangeran Kandra mengetahui apa yang ada di pikirannya. "Pada dasarnya, kami bukanlah manusia seperti kalian. Kami dari bangsa jin Atlantis yang hilang pada abad ke-19. Kami sudah meninggal ratusan tahun. Jadi, harusnya kau sudah mengetahui bagaimana sosok kami yang sudah lama meninggal ratusan tahun lalu. Sebab kekuatan dan keajaiban yang ada pada bangsa kami tetap terlihat awet muda," jelas Pangeran Kandra. Asila mengangguk mengerti. Tidak bisa dibayangkan, Asila seperti sedang berada di sebuah negeri dongeng. Seorang vampir yang tetap awet muda meskipun usianya sudah ribuan tahun. "Jadi bagaimana selanjutnya, Pangeran? Kalau untuk mencelakai Firda, Pangeran Rui selalu menjaganya dari kejauhan," ucap Asila. "Aku ada rencana lain, dan aku masih butuh bantuanmu," sahut Pangeran Kandra. Di tempat lain, Pak Karim ayah Kesa seperti hampir gila karena kehilangan istri dan putrinya. Ia selalu saja menangis di belakang rumah mereka, di mana tempat Kesa dan ibunya dikubur. "Aku tidak ingin berkelimpangan harta, tapi aku harus kehilangan kalian. Aku tidak sanggup hidup sendiri." Pak Karim meraung-raung penuh tangisan sambil memeluk nisan Ibu Rasti dan mengusap batu nisan Kesa. "Ayah," terdengar suara samar dari Kesa yang membuat Pak Karim segera menoleh mencari di mana suara itu berasal. "Ayah," kembali terdengar suara Kesa. "Nah, itukah dirimu, nak?" Pak Karim mencari-cari di mana suara Kesa berada. Sebuah bayangan yang berwujud seperti Kesa menampakkan dirinya di sebuah pohon besar sambil menangis. "Maafkan aku, Ayah," lirihnya. "Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Apa perlu ayah menyusul ke sana?" tanya Pak Karim berusaha mendekati Kesa meskipun dirinya juga ketakutan. "Tidak perlu, Ayah. Kesa dan ibu sudah meninggal juga di alam mentira." "Bagaimana bisa, nak? Apa yang terjadi?" tanya Pak Karim dengan lirih. Kesa hanya menangis. Sementara Pak Karim bingung untuk melakukan apa, karena ia tak mungkin bisa menyentuh Kesa yang sudah berbeda alam dengannya. "Ayah, hanya bisa mendoakan kamu dan ibumu tenang di alam sana, nak. Maafkan ayah yang tidak bisa berbuat apa-apa," lirih Pak Karim sambil berurai air mata melihat putrinya yang bukan lagi manusia. Pak Karim harus ikhlas dan tambah menerima segala kenyataan bahwa anak dan istrinya telah meninggal untuk selamanya. Di tempat lain, Firda sudah pergi kuliah seperti biasanya. Penampilan yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Kini Firda tampak sangat modis dan kelihatan mewah. "Harta dari bangsa jin saja dia sebangga itu," bisik salah seorang temannya yang melihat penampilan Firda begitu berbeda. Sementara lain dengan para indigo yang melihatnya. Firda tampak diikuti oleh sosok yang menyeramkan. Di belakangnya,
seperti pengawal Firda kemanapun ia pergi. Rizal, teman kuliahnya, mencoba mendekati Firda untuk menggodanya, karena Firda tampak terlihat sangat cantik. Namun Faiz mencoba menarik tangannya untuk tidak mendekati Firda. "Jangan," ucap Faiz langsung menarik tangan Rizal. "Firda diikuti oleh pengawal dari bangsawan Tira, jadi kau tidak boleh macam-macam dengannya," bisik Faiz pada Rizal. "Dia benar menikah dengan bangsa jin. Benar-benar gila. Seperti kehabisan manusia saja," sahut Rizal untuk membuat Firda menoleh. Matanya memerah tajam seperti mengeluarkan sebuah cahaya. Rizal dan Faiz hanya diam saat Firda menatap mereka dengan tatapan seperti hendak menyantap mangsanya. Rizal sebenarnya disuruh oleh Asila untuk mendekati Firda, membuat Firda jatuh cinta padanya, sehingga membuat Pangeran Rui marah kalau Firda telah mengkhianatinya. Sehingga Rizal terus mencoba mendekati Firda karena Asila memberikan bayaran yang begitu cukup besar pada Rizal. "Firda," sapa Rizal yang langsung duduk di sebelah Firda saat ia sedang mengerjakan tugas di kantin sambil menikmati camilan. "Kenapa?" tanya Firda. "Saya mau bilang, sebenarnya saya kecewa saat mendengar kamu sudah menikah, sebab saya menyukaimu sejak lama," ucap Rizal yang membuat Firda menoleh. "Suka sama saya? Ndak salah?" tanya Firda. "Tidak, itu benar adanya Firda. Kalau suamimu jarang ada di rumah, kita bisa kan bertemu kalau dia tidak ada?" pinta Rizal. Untuk apa kita bertemu?" tanya Firda balik. "Saya rela jadi simpanan muda," ungkap Rizal, dan mata Firda membola sempurna mendengar pernyataan Rizal. Memang Pangeran Rui tidak selalu pulang dan datang menemui setiap malam karena ia berada di kerajaan. Tapi bukan berarti Firda dapat bersenang-senang dengan orang lain di alam nyata kan? "Maaf Rizal, saya tidak berani," jawab Firda. "Tenang saja, saat dia datang saya akan pergi," paksa Rizal dan menatap Firda penuh harap agar Firda yakin bahwa Rizal bersungguh-sungguh mencintainya. Siapa yang bisa menolak Rizal? Dia adalah mahasiswa paling tampan di kampus. Firda tak menyangka kalau Rizal akan menyukainya, meskipun Rizal hanya berpura-pura. Tok tok tok. Rizal mengetuk kos Firda. Ia datang malam hari karena perintah dari Asila. "Rizal, kamu kesini?" tanya Firda setelah membuka pintu rumah sewanya. "Gak apa kan? Suamimu tidak ada di sini kan?" tanya Rizal dan melangkah masuk ke dalam secara perlahan. "Tidak ada," jawab Firda. "Firda, saya serius. Suka sama kamu. Kamu mau kan kita menjalin hubungan di belakang suamimu? Saya janji tak akan pernah memberitahu pada siapapun," ucap Rizal yang menggenggam erat tangan Firda. Firda hanya tersenyum, kemudian memeluk Rizal dengan erat dan membelai lembut punggung Rizal. Dan mereka akhirnya sedang bercumbu. Firda mengajak Rizal masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan perbuatannya karena sudah terlanjur terbawa nafsu. "Itu indah sekali dah," desah Rizal. Ceklek. Pintu kamar Firda terbuka. Betapa terkejut Rizal saat melihat seseorang berdiri di depan pintu kamar. Dia adalah Firda yang baru saja habis mandi, mengenakan piyama, dan menggulung rambutnya dengan handuk. Rizal perlahan melihat ke arah ranjang. Ia mendelik pelan-pelan untuk memastikan siapa yang sedang ia setubuhi. "Ah!" teriak Rizal yang berusaha melepas diri dari seorang penghuni alam gaib yang sedang ia setubuhi. "Lepas!" teriak Rizal yang terus berusaha melarikan diri. Tetapi sepertinya tubuh Rizal tidak bisa lepas dari pelukannya. Wajah yang serupa dengan Firda kini berubah menjadi menyeramkan, penuh darah dan kulitnya terkelupas dengan lidah yang menjulur keluar. "Firda, tolong saya! Maafkan saya, Firda!" Rizal sia-sia
karena Firda hanya diam membatu seolah tak melihat kejadian apapun yang ada di depan matanya. Rizal terus berteriak dan berusaha melepaskan diri. Tetapi makhluk yang menyerupai Firda itu begitu kuat menahannya. Rizal merasa energinya terserap habis hingga ia langsung pingsan. Bruk. Rizal jatuh dari ranjang Firda dan langsung tak sadarkan diri. Ah! Firda begitu terkejut karena baru saja melihat Rizal pingsan tanpa busana di kamarnya. Rizal, sedang apa kamu di sini? Tanya Firda sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rizal yang sudah tak berdaya. Firda segera menutup tubuh Rizal dengan selimut karena ia pingsan tanpa mengenakan busana. Firda berusaha mencari pertolongan dari luar. Baru saja Firda membuka pintu kosnya, ia melihat ada Asila yang berdiri di depan pintu kosnya. Ada apa? Saya dengar kau berteriak. Asila bertanya. Rizal tiba-tiba pingsan tanpa busana di kamar. Saya baru saja selesai mandi, melihat Rizal tiba-tiba pingsan. Jawab Firda panik. Kau berhubungan dengan Rizal? Kau kan sudah menikah, Firda. Kenapa kau malah selingkuh sama Rizal? Teriak Asila yang langsung menuduh Firda. Saya tidak melakukan apapun. Saya tidak tahu kalau nyatanya Rizal datang ke kosku. Saya sedang mandi dan tiba-tiba saja. Tak usah beralasan. Kau pikir saya percaya dengan omongmu begitu saja? Asila yang tidak mau mendengarkan penjelasan Firda langsung masuk ke dalam kamar Firda dan melihat Rizal pingsan tanpa mengenakan sehelai benang pun. Kau habis berbuat apa dengan Rizal sampai dia pingsan tak berbusana? Tanya Asila yang terus saja menuduh Firda. Saya bilang saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak tahu kalau ada Rizal di dalam kamarku. Tegas Firda mencoba membela diri. Sementara tiba-tiba muncullah cahaya putih bersinar dari sudut kamar Firda. Datang dua orang pangeran dari cahaya yang menyala, yaitu Pangeran Kandra dan Pangeran Rui. Saya membawamu cepat ke sini untuk melihat perbuatan istrimu, Rui. Lihatlah apa yang dia lakukan di belakangmu. Tunjuk Pangeran Kandra pada Rizal yang terkapar tanpa busana. Pangeran Rui langsung melihat ke arah Firda yang matanya sudah berkaca-kaca, sebab ia tak tahu menahu soal kejadian yang barusan Rizal alami. Sumpah, demi Tuhan, saya tidak melakukan apapun, Pangeran. Firda berharap Pangeran Rui dapat percaya kepadanya. Pangeran Rui memperhatikan Rizal yang tengah pingsan di antara mereka. Rizal sampai kelelahan karena bersetubuh dengan istrimu, Rui, ucap Pangeran Kandra memanasi. Pangeran Rui hanya diam tanpa kata sejak tadi, seperti kecewa dan tidak percaya kalau ia akan dikhianati oleh Firda istrinya. Firda menikah dengan kau tujuan utamanya sebab ia ingin merubah nasibnya menjadi kaya raya, bukan karena dasar cinta, Rui, ujar Pangeran Kandra yang terus saja menghasut Pangeran Rui. Firda, ucap Pangeran Rui melemah. Iya Kanda, jawab Firda tergagap dan ketakutan. Siapa pria itu? Tanya Pangeran Rui pada Firda. Dia hanya teman kampusku. Aku tidak tahu kalau dia ada di sini dan sudah jatuh pingsan saat aku kembali ke kamar selepas mandi, jelas Firda. Tapi, bukankah tadi di kampus aku lihat kau sedang berbincang berdua dengan Rizal? Apa kau yang menyuruh Rizal ke sini? Asila menjajar agar Pangeran Rui tidak mempercayai Firda. Iya, aku bicara padanya, tapi aku tidak pernah mengajak Rizal ke kosku, jawab Firda. Jangan berbohong kau di situ. Jelas sekali aku lihat kau berbicara dengan serius, teriak Asila. Siapa bilang? Bantah Firda. Kau kira aku tidak memperhatikan kau bicara dengan Rizal, ha? Jajar Asila. Firda hanya terdiam karena ia tak bisa menjelaskan pada Pangeran Rui karena Rizal memang mengajaknya
memiliki hubungan khusus di belakang Pangeran Rui. Meskipun Firda menolaknya, Pangeran Rui menatap Firda yang tampak ketakutan untuk menjelaskan pada Pangeran Rui. Pangeran Rui sekejap saja mengeluarkan kekuatannya untuk membuat Rizal tersadar. Saat Rizal sadarkan diri, ia tersentak kaget kalau begitu banyak orang yang melihatnya. Sementara dengan raut wajah penuh kemurkaan dan kekecewaan, Pangeran Rui mencoba bertanya baik-baik pada Rizal soal apa yang sudah ia lakukan di tempat permaisurinya. "Untuk apa kau kesini?" tanya Pangeran Rui pada Rizal. Sebelum Rizal menjawab, ia melihat ke arah Asila dan Pangeran Kandra yang terlihat menyeramkan baginya, hingga Rizal ketakutan kalau ia berbicara jujur pada Pangeran Rui. "Maaf, aku kesini karena diundang oleh Firda, dan dia yang menarikku ke dalam kamar sampai kami berhubungan badan. Dan setelah itu..." "Sudah Zal, bohong semuanya yang kamu bilang." Firda langsung memotong omongan Rizal. "Tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu kalau kau tak mengajakku," sahut Rizal. Firda langsung menangis lantaran kesal tidak ada satupun yang percaya padanya. "Tapi kan, kau tahu sendiri, yang kau setubuhi itu bukan diriku, tapi makhluk halus, Zal. Kau harus jelaskan itu pada Pangeran Rui," lirih Firda tak kuasa menjelaskan. "Hukum saja mereka berdua kalau begitu, Rui. Mau bagaimanapun mereka sudah mengkhianatimu," ucap Pangeran Kandra yang melihat Pangeran Rui hanya dia mencoba menyimpulkan semua kejadian. Terlihat dari wajah Pangeran Rui yang menahan amarah dan langsung mengeluarkan sinar biru dari matanya, dan Rizal langsung merasa kesakitan. "Ah!" teriak Rizal. Tak lama setelah mata Pangeran Rui kembali seperti semula, Rizal seperti orang yang sedang kehilangan akalnya, kembali seperti anak bayi pada umumnya yang hanya bisa berbaring tanpa bisa bicara. "Pangeran, kenapa dengan Rizal?" tanya Asila panik. Dan melihat Rizal hanya bisa terbaring. Saat melihat Rizal hanya bisa terbaring lemas, seperti anak bayi yang sangat lemah fisiknya. "Dia memang kembali seperti seorang bayi," jawab Pangeran Rui ringkas. Asila mendadak khawatir dan melihat ke arah Pangeran Kandra untuk meminta tolong. Sementara Firda ketakutan bila akan dihukum sama halnya seperti Rizal. "Pangeran, aku mohon, percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan apapun dengan Rizal," ucap Firda sampai bertekuk lutut di hadapan suaminya. Tetapi Pangeran Rui hanya diam saja. "Aku tidak akan menghukummu, sebab aku tahu kau sedang mengandung. Tapi jangan harap aku akan kembali menemuimu. Aku hanya akan memberimu kecukupan selama kau berada di sini," jelas Pangeran Rui. Dan kemudian lenyap menghilang. "Pangeran, kumohon, Pangeran, percayalah padaku," ucap Firda lirih. "Ini semua sebab kamu, Firda. Lihat Rizal, seperti kehilangan akalnya. Dia jadi gila," hardik Asila pada Firda. Asila dan Pangeran Kendra membantu Rizal membawanya kembali ke rumahnya dan meninggalkan Firda seorang diri yang masih menangis terus-menerus. "Bagaimana ini, Pangeran? Kenapa Rizal jadi seperti ini?" tanya Asila yang sudah berada di depan teras rumah Rizal sambil merangkul Rizal. "Sementara, biarkan saja begitu selama kekuatanku belum pulih," jawab Pangeran Kandra. Asila mencoba meletakkan Rizal di lantai teras rumahnya dan mengetuk pintu rumahnya. Wanita yang usianya sudah rentan membuka pintu rumah dan melihat Asila. Kemudian begitu terkejut melihat Rizal yang terbaring di lantai layaknya bayi yang belum bisa berjalan. "Astaga, kenapa dengan Rizal?" tanya perempuan tua itu. Maaf Bu, Rizal menjadi seperti ini sebab habis melakukan hubungan intim dengan Firda, teman satu kampusnya, yang bersuamikan jin. Jadi suaminya Firda marah besar dan membuat Rizal jadi seperti ini," jawab Asila menjelaskan.
Ya Tuhan nak, kenapa kamu bisa begini? Perempuan tua itu memeluk Rizal sambil menangis. Aku akan mengupayakan kesembuhan Rizal nanti. Mohon bersabar, ucap Pangeran Kandra. Rizal hanya tertawa, kadang merangek layaknya anak bayi yang mengeluarkan liurnya sambil membasahi pipinya. Asila langsung bergidik ngeri dan merasa iba juga melihat Rizal yang justru harus menerima akibatnya. Di kampus heboh dengan berita soal perselingkuhan Rizal dan Firda sampai membuat Rizal kehilangan akalnya. Jangan coba dekati Firda. Jangan-jangan kita bisa gila juga nanti, bisik seseorang yang terdengar oleh Firda saat ia sedang berjalan menuju ruang kelas. Setelah Firda sampai di kelas, semua yang sedang berkerumun akhirnya bubar karena takut melihat Firda. Firda merasa dirinya sudah diasingkan oleh semua temannya karena fitnah hubungan gelapnya dengan Rizal. Biasanya dia merasa tenang saat selingkuhannya sudah dikutuk jadi gila oleh suaminya. Harusnya Firda juga dikutuk tuh, bisik kasar salah seorang teman Firda di kelas. Iya, kalau Firda masih aman dan tidak dihukum, pasti dia akan mencari tumbal lagi, sahut temannya yang lain. Firda hanya diam terpaku, duduk di kursinya dan tak berani untuk menjawab karena bila Firda mencoba menjelaskannya, pasti akan terdengar tak masuk akal oleh teman-temannya. Lagian, sudah bagus sama manusia, malah bersekutu sama jin, bikin orang lain terkena akibatnya, maki seseorang temannya lagi. Ya begitulah, sudah miskin, mau kaya secara instan, malah rela menikah sama jin. Nanti anaknya kayak gimana ya? Pasti jadi anak keturunan jin. Ih, ngeri banget ya, udah gila harta banget. Begitu banyak omongan orang yang Firda dengar, membuat Firda tak tahan menahan emosi karena ucap-ucapan para teman di kampusnya. Brak. Firda menggebrak meja, kemudian meninggalkan ruang kelas dan pergi ke toilet. Firda menangis di depan wastafel sambil mencuci wajahnya. Firda. Suara halus terdengar bersama dengan hembusan angin yang begitu semilir di ruang tertutup. Siapa itu? Tanya Firda mencari-cari di mana sumber suara itu berasal. Firda. Bersama dengan suara yang samar, muncul bayangan seseorang yang tak asing bagi Firda. Dia adalah Kesa, sahabat dekatnya. Kesa? Rengek Firda. Dan langsung menangis tersendu-sendu, ingin memeluk Kesa. Tetapi ia sadar mereka tak bisa saling bersentuhan. Aku harus bagaimana, Kes? Tanya Firda putus asa. Kesa hanya tersenyum, seolah menyuruh Firda untuk tetap tenang. Bantu aku, Kes, pinta Firda menatap Kesa dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Kesa hanya mengangguk.